Shalom UFC Family, berjumpa lagi bersama saya Raja P. Simbolon pada program TV UFC Channel dalam program Talkshow Setia Sampai Akhir. Wah, luar biasa ya. Sudah episode keberapa ini? Saya juga lupa nih ya, karena udah banyak juga. Yang pada saat episode kali ini kita akan bicara tentang anak muda yang berkarakter Kristus bersama hambanya Pastor Michael Clemens Winanda, seorang gembala HLC dan imam musik GBI Graha Betani Lipo Cikarang sebagai drummer. Shalom Mike. Shalom. Shalom. Senang sekali. Terima kasih buat undangannya. Yes. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman Amin. UFC sekalian. Manggil Mike aja ya? Apa Mike aja. Mike aja. Mike aja. Agak bingung juga sebetulnya. Manggil nama aja. Manggil Mike aja ya. Kamu manggil Bang aja biasa ya? Iya, Jadi biar agak relax dia. Iya, Oke. Santai aja. Ya, jadi Mike ini seorang gembala ya, seorang pastor di HLC. HLC itu apa singkatnya? Dewasa Muda. Jadi HLC itu Happy Life Community. Oh. Jadi itu sebuah komunitas anak-anak muda juga, teman-teman. Gitu ya. Oh, oke. Kita sama-sama punya kerinduan untuk bertumbuh lebih lagi kepada Tuhan. Gitu. Iya, anak muda ya. Ya, Oh, anak itu muda. Berkisar berapa sampai berapa ya? Range-nya itu dia paling tidak dimulai dari anak yang sudah bekerja atau setelah kuliah gitu. Atau mungkin kalau kuliah pun ya kuliah semester 2 atau 3 gitu. Ya at least dari mulai kuliah paling enggak dia udah bisa bergabung ke dewasa muda gitu. Oke. Ya. Artinya mereka belum pada lajang semua rata-rata ya? Rata-rata lajang ya. Jadi Lajang. single ya maksudnya. Single ya? Iya, Oh. single ya. Single tapi juga nggak menutup kemungkinan bagi mereka yang masih berjiwa muda juga. Oh. Bisa juga. Oh, berarti gitu bisa kan? dong saya dong. Boleh. Wah, nggak tahu diri. Iya, yang berjiwa muda nggak apa-apa. Oh, gitu ya? Abang juga kan masih muda, Oke, berjiwa oke. muda. Iya, iya. Umur kan cuma angka. Oh, betul. Iya. Wah, ada Iya. diplomasi banget. Kita nih, Kak. bisa belajar sama-sama ya. Oh, Belajar gitu ya. bertumbuh bersama-sama di dalam Oke, Tuhan, oke. semakin cinta Tuhan. Iya. Gitu, ya. Iya, jadi memang nggak salah juga ya, tim kita itu waktu kita mau buat tema anak muda ini kita lagi menggodok-menggodok gitu ya. Siapa yang jadi pembicaranya, kita doakan juga, kita gumuli, ternyata Ya mudah-mudahan Sama bisa Mike ya. jadi berkat. Bisa jadi berkat mudah-mudahan. kayak Bisa jadi berkat. lebih wise ya kayaknya. Wise man gitu ya kayaknya. Ya masih terus belajar. Oke, oke, oke. Terus belajar. Kan kita nggak boleh berhenti belajar. Oh, iya. Terus belajar untuk Iya. memulai nama Tuhan. Tapi mau mungkin UFC Family kilas balik nggak apa ya? Boleh. Dulu tuh saya masih pelayanan 30 tahun lalu, Mike. Kamu tuh masih kecil banget. Bandel banget, Mike, bandel. Waktu anak drum waduh. Tapi sekarang udah sebagai seorang bapak, seorang leader yang luar biasa, saya liatin kemana. Puji Tuhan. Abang juga luar biasa. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Semangat untuk melayaninya luar biasa teman-teman. Hebat. Ya, oke. Sebelum sharing kita dengan Pastor Mike, ya Mike, saya akan bicara satu ayat firman sebagai baik. dasar kita sharing ya Mike ya. Baik, Bang. Yang terambil dari Mazmur 139 ayat 13-14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Satu lagi ya. Ya. Satu lagi Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, ayat firman ini sih sangat luar biasa ya. Sebetulnya ayat firman ini kan tentu untuk semua ya, umum. Cuman dalam konteks kita sharing kita ini tentang anak muda ya. Kira-kira tema dari anak muda yang berkarakter Kristus itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, Mac, sebetulnya pengamatan kamu anak muda sekarang ini ya, generasi milenial Z itu gimana sebetulnya sih? Jadi banyak anak-anak muda dengan berbagai jenis dan latar belakang, Bang. Latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan, gitu ya. Nah, cuman yang saya yakin anak-anak muda ini juga dicintai Tuhan, disayang Tuhan juga, gitu ya. Anak muda yang belum mengenal Tuhan ataupun yang sudah mengenal Tuhan, tetap Tuhan Yesus sayang sama semua anak-anak muda. Itulah kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kan? Oh, yes. Tujuannya untuk semua umat manusia, termasuk anak-anak muda. Generasi muda itu disayang Tuhan, berharga di mata Tuhan, biji matanya Tuhan. Iya, iya. Oleh karena itu anak muda itu harus terus mengalami kebangkitan dalam kerohanian, iman, dan semakin harus kuat dan teguh di dalam Kristus. Ya, anak-anak muda zaman sekarang itu, anak-anak muda zaman sekarang itu banyak sekali background,
banyak sekali pengalaman kehidupan yang mereka alami. Karena berbeda keluarga, berbeda juga kondisi. Ada yang mengalami kondisi baik, ada juga yang mengalami tantangan. Ngaruh Tapi ya. pada prinsipnya Tuhan sayang sama Oke, semua oke, anak oke. muda. Oke. Mau dia generasi apapun juga. Generasi kita, generasi abang, termasuk generasi-generasi yang paling muda. Gitu Bang. Iya, iya. Saya Memang percaya oke. semuanya dicintai Tuhan. Bang. Yes. Prinsip dasarnya itu. Oke, oke. Nah, jadi saya tuh lihat-lihat artikel ya, Ya. Google gitu kan, saya lihat, dan saya lihat juga TV yang ada. Memang sebetulnya generasi muda sekarang beda dengan generasi saya dulu ya. Itu memprihatinkan sebetulnya, Mek. Kenapa saya bilang gitu ya? Kalau dulu anak-anak muda usia saya itu nakal sebatas begitu-gitu aja, Mek. Mungkin waktu kamu juga gitu ya. Tapi sekarang terakhir ini yang di Bekasi loh ya, yang meninggal 7 orang itu. Jadi artinya tawuran sampai bawa parang gitu loh. Kan memprihatinkan ya. Betul nggak sih kira-kira menurut kamu itu? Nah. Ya itulah Bang, yang saya lihat itulah kenapa saya percaya anak-anak muda itu butuh kasih Yesus Bang. Butuh kasih Yesus gitu. Jadi mereka perlu dirangkul dengan kasih Yesus gitu. Dengan kasih yang tanpa syarat gitu. Supaya mereka tidak merasa terhakimi atau dihakimi gitu. Mereka butuh orang-orang yang bisa merangkul mereka dengan kasih Tuhan gitu kan. Mereka butuh sahabat-sahabat yang di dalam Tuhan gitu. Ya. Karena yang namanya pergaulan ya bisa terjadi seperti itu kan, ketemu dengan pergaulan bebas, pergaulan yang tidak mengenal Tuhan gitu kan. Ya akhirnya bisa mematik yang tadi seperti tadi tuh, kasus-kasus yang terjadi yang seperti Abang bilang tadi kan gitu kan. Nah, makanya kita nggak boleh lelah Bang sebagai hamba Tuhan. Harus terus on fire di dalam Tuhan. Menyuarakan kabar baik, menguatkan setiap anak-anak muda. Bukan hanya anak muda, yang berjiwa muda pun sama Bang. Karena setiap orang itu punya tantangan kehidupan yang beda-beda, tapi semuanya butuh Tuhan. Butuh kasihnya, butuh kebaikannya, butuh anugerahnya. Jadi itu menarik tadi ya, kamu bilang bahwa kalau kita melihat anak muda seperti itu, sebetulnya jangan jadi kita menghakimi kira-kira gitu ya. Ya betul Bang. Karena tidak ada seorang pun yang suci 100% gitu. Kita juga kan sebagai hamba-hamba Tuhan terus belajar, terus memperbaiki diri, terus mengevaluasi diri gitu kan. Kalau kita jatuh dalam dosa, ya Tuhan kita kan murah hati, pengampun, cinta sama kita gitu. Nah, apalagi kita dengan anak-anak muda lainnya ya. Nah, kita akan dengan adanya kita, mereka akan merasa oh, kita dirangkul, dicintai, diterima gitu ya. Itu hal yang penting Bang menurut saya. Diterima keberadaannya gitu Bang. Jadi memang dahsyat juga ya Mek ya. Kamu sampai punya beban seperti itu. Saya ngeliatnya, waduh, kadang-kadang kan melihat anak muda yang kayak gitu, saya juga kadang, aduh, luar biasa. Jangan sampai kita merasa risih lah gitu. Ya kan Bang? Karena penuaian bisa terjadi kalau seandainya gereja siap menerima mereka. Betul. Ya kan? Siap menerima nggak dengan mereka yang sama kayak kita lah, kita orang berdosa Bang. Karena kasih karunia kan, kita diterima oleh Tuhan gitu. Nah, mereka juga ketemu dengan anugerah, harus ketemu dengan anugerah Tuhan gitu. Misalkan ketemu Abang, Bang Raja, orang yang baik banget gitu ya, menerima welcome sama kita. Meskipun misalkan saya bau, saya banyak dosa gitu. Saya pikir ya itulah tugas dari gereja, tugas kita hamba-hamba Tuhan gitu kan. Supaya mereka yang tadinya tidak berarti menjadi berarti. Gitu Bang. Yang tadinya mereka merasa diri mereka sampah, tapi sampah kan bisa didaur ulang Bang. Ya kan? Bisa diperbaiki kembali jadi barang berharga kan. Beberapa sampah kan ada yang jadi sepatu. Betul. Ada yang jadi tas. Jadi bernilai kembali. Tetapi pada dasarnya semua manusia itu bernilai di mata Tuhan. Gitu sama seperti duit 100.000 Bang. Kalau seandainya duit 100.000 itu katakanlah lecek, misalkan jatuh di mana-mana. Ya kan? Iya, katakanlah lecek. Tapi waktu kita perbaiki kembali, ya kan, itu tetap punya nilai. Di mata Tuhan prinsipnya tuh setiap orang tuh bernilai berharga, gitu. Dahsyat ya. Gitu Bang. Itu yang kita harus belajar terus Bang. Ya. Oke, nah. Tema kita kan tentang anak muda yang berkarakter seperti Kristus. Amin. Nah, sebetulnya maksudnya berkarakter seperti Kristus itu seperti apa dan bagaimana supaya anak muda itu berkarakter seperti Kristus? Jadi saya percaya gini Bang, orang-orang yang berkarakter Kristus, pasti orang tersebut itu yang dekat dengan Tuhan. Nah, karakter Kristus kan pada dasarnya
kasih, kebaikan, Oke. penuh kasih, Yes, kebaikan, panjang sabar, pengendalian diri. Oh, Semua yang baik, semua yang sehat, gitu kan? Semua yang membangun, semua yang mensupport, menolong. Itu karakter Kristus sejatinya. Karakter Kristus itu memang suatu karakter yang mulia gitu, Bang. Nah, bagaimana caranya supaya karakter itu tuh bisa ada sih di dalam kehidupan kita? Iya, iya. Nah, saya percaya karakter itu kalau seandainya orang itu bisa dekat, intim, dan melekat dengan Tuhan. Yes, yes. Gitu kan? Saya teringat sebuah ayat firman Tuhan, Bang. Yohanes 15 ayat 5. Oke. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tanpa melekat kepada pokoknya, ranting tidak akan berbuah dan akan mati. Pada dasarnya gitu. Jadi, melekat. Kalau seandainya sebuah pohon dengan rantingnya terpisah, maka tidak akan pernah muncul daun, buah, tidak ada suplai makanan. Gitu kan? Iya, iya. Sebagus-bagusnya pohon itu dijaga. Semahal-mahalnya harga pohon tersebut, gitu ya. Tapi kalau seandainya berpisah, rantingnya berpisah dengan pokoknya, Ya. dengan pohonnya, saya percaya tidak mengaliri apa-apa, gitu. Nah, dengan mereka bergabung, melekat, otomatis kan ada supply food, makanan, gitu kan. Akhirnya mulai berbuah, dan buahnya itu bisa menjadi manis. Karena pohonnya sudah manis. Karena dekat dengan pohon yang bisa menghasilkan buah manis, pasti setiap orang yang dekat dengan Tuhan berbuah manis gitu, Bang. Nah, ini menariknya, Bang. Sedikit saya bahas sedikit Iya, ya, Bang. oke, Ya. oke. Wah. Nah, kata melekat di dalam Yohanes 15 ayat 5 ini menariknya tuh kata melekatnya ini ya, arti dalam bahasa Ibrani-nya itu dabak, Bang. Yang berarti terikat erat, melekat kuat gitu. Melekat kuat, terikat. Jadi nggak bisa dipisahkan sedikit pun. Oh, Terikat kuat, harus melekat. Jadi anak Tuhan itu harus melekat gitu. Melekat itu nempel. 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 Dan terikat lagi ya. Terikat, harus terikat. Iya, Itulah iya. yang Tuhan mau supaya kita ini anak-anak muda harus terikat, melekat kuat dengan Oh, Tuhan, gitu. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Karena kalau kita melekat dengan Tuhan, pasti Tuhan bisa berkarya yang luar biasa Bang, dalam kehidupan kita. Nah, lalu otomatis kan karakternya itu akan terus kepada ranting tersebut, Iya. Bang, kepada kita. Nah, kata dabak ini berasal dari bahasa Ibrani yang berarti itu melekat, bergabung, erat, terhubung. Nah, biasanya tuh dikontekskan itu dengan ayat firman Tuhan Kejadian 2 dan 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya tuh menjadi satu daging. Nah, jadi Tuhan tuh rindu supaya tuh anak-anaknya tuh benar-benar sama seperti suami istri, Bang. Suami istri artinya tuh nggak terpisahkan, gitu kan. Semuanya tuh bisa transparan dalam pengertian kita bisa bicara apapun dengan istri kita, dengan suami kita, gitu kan. Diterima, dicintai, gitu kan. Ini sangat dalam, Bang. Nah, pada dasarnya kata dabak ini ternyata dabak ya? Dabak ya. Dabak. Nah, pada dasarnya memang bukan secara eksplisit kata dabak ini digunakan dalam ayat firman Tuhan ini. Karena apa? Karena bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Yunani, Bang. Yohanes 15 ayat 5 ini. Nah, arti dari bahasa Yunaninya itu artinya itu punya kata meno. Meno itu yang artinya berarti tinggal, bertahan, tinggal tetap. Jadi ada di dalam satu tempat yang tidak bisa dikontaminasikan oleh apapun juga gitu. Jadi terdampak langsung, terpengaruh langsung gitu, Bang. Jadi oleh karena itu otomatis, Bang, itu karakter itu bisa nempel gitu. Nah, mungkin kalau Abang punya teman atau siapapun, kok lama-lama nih misalkan teman yang sudah beristri atau bersuami, kok mereka kok lama-lama mirip cara ngomongnya, bercandanya, atau mungkin kayak adik kakak gitu, Bang. Adik kakak itu kok punya kesamaan cara bercandanya, bahkan mungkin kalau secara universal lebih besar lagi, logat tuh ada orang-orang yang punya logatnya itu sama. Kita ketemu di mana aja logatnya sama gitu. Nah, ini bayangkan Tuhan tuh mau kita lebih intimate, tinggal bertahan tinggal tetap di dalam gitu loh. Karena Tuhan tahu nih, kalau seandainya kita keluar dari lingkarannya Tuhan, itu banyak serigala yang bisa menerkam, Bang, gitu. Nah, Tuhan kepingin menjaga domba-dombanya. Nah itu, Bang. Jadi Yohanes 15 ayat 5 ini sangat dalam pengertiannya gitu. Jadi jikalau kita bisa menghubungkan dengan konsep Ibrani ini, Bang, yang dabak ini, Yohanes 15 ayat 5 ini, itu dapat kita pahami bahwa setiap orang yang percaya dipanggil untuk lebih erat melekat kepada Kristus. Itulah dia.
supaya Tuhan tuh paling ngerti, Tuhan ngerti apa yang menjadi yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dia tuh udah ngerti sebelum kita mendoakan. Tetapi kita berdoa karena Tuhan mau supaya kita tuh rendah hati. Supaya ada hubungan antara Tuhan dengan kita. Nah, ada sesuatu yang erat melekat di dalam hidup kita dengan Tuhan. Nah, karena apa? Karena jangan sampai ketika kita keluar putus dengan pokoknya, jadi mati rohani, gitu kan? Kehilangan Tuhan, bahkan ujung-ujungnya kehilangan keselamatan. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita itu yang sudah mendapatkan anugerah itu tetap sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau sampai terakhir kita menutup mata. Dan ujung-ujungnya mendapatkan keselamatan kekal dan mahkota kehidupan. Menang gitu Bang, menang. Pada akhirnya orang itu menang pertandingan hidup gitu. Gitu Bang, itu melekat itu sangat penting buat orang percaya. Dan itu harus kita pahami baik-baik, dan kita nggak boleh lepas dari pokok anggur itu. Kita harus melekat supaya karakter itu bisa terus ada. Karena kan kita hidup tuh Bang, bukan hanya sehari 2 hari kan. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Nah, kita selama seumur hidup kita, kalau kita melekat dengan Tuhan, yang pertama, nama Tuhan dimuliakan, hidup kita diubahkan, dan kita bisa mengubahkan orang lain. Gitu loh. Orang bisa ngerasain betapa manisnya buahnya Bang Raja. Betapa manisnya buahnya saya, gitu kan. Sehingga mereka bisa merasa, apa yang menyebabkan buah ini manis? Kristuslah yang menyebabkan buahnya manis. Amin. Iya. Dahsyat, padat banget ini ya, padat banget ya. Untuk menjadi berkarakter Kristus harus melekat. UFC Family, tadi Mike sudah jelasin cukup luar biasa. Kita akan rehat sebentar dulu ya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya supaya nih Pastor mau minum-minum dulu. Oke. UFC Family, kembali lagi bersama saya Raja dan Pastor Mike. Ya Mike, tadi udah jelas banget nih Mike, melekat kata kamu. Melekat. Nah, sekarang nih melekat seperti apa sih yang Tuhan rindukan, ya kan? Khususnya untuk anak muda. Apakah dengan always ke gereja itu sudah dikatakan melekat? Nah, jadi melekat yang mendasar itu adalah yang pertama, menyatu dengan hatinya Tuhan. Itu di dalam Mazmur 119. Waduh, ayat terus nih ya. Ayat 97. Ya, karena kita harus berdasarkan Tuhan. Jadi bukan berdasarkan pemikiran manusia. Gitu kan? Luar biasa. Kita baca dulu ya. Jadi Mazmur 119 ayat 97, pemazmur berkata nih, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi Tuhan itu kepingin supaya kita tuh bersatu dengan Tuhan. Gitu. Dapatkah anak muda bisa bersatu? Saya percaya dapat. Pasti bisa bersatu dengan Tuhan, anak-anak muda. Nah, teman-teman yang Tuhan kasihi, jadi kata merenungkan di dalam bahasa Ibrani adalah syiach, yang berarti membicarakan, memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau kita lemah nih Bang, jadi kita memperkatakan, kuatkan dan teguhkan hati. Jadi firman yang ada di sini. Jadi bukan ilmu pengetahuan dunia, gitu kan? Tetapi firman yang menguatkan kita. Karena kita apa? Karena kita merenungkannya. Yang kedua artinya mempertimbangkan secara mendalam atau merenungkannya mendalam gitu. Jadi itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Oh, betapa baiknya Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu bukan sekedar sebuah kata, tetapi kok ada ya pribadi yang begitu cinta sama kita, melebihi dari apapun gitu. Kok ada ya? Itu kita harus renungkan dalam-dalam gitu kan. Nah itu merenungkan. Jadi merenungkan itu bahasa Ibrani tadi syiach, yang artinya kita harus benar-benar merenungkan dengan mendalam, membicarakan, mempertimbangkan secara mendalam. Makanya ada satu lagu kan yang ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Siang dan malam. Waduh itu luar biasa. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi yang pertama kali kan merenungkan dulu tuh Pak. Baru kita bisa pegang kan. Betul. Gitu kan, melakukan perintahnya Tuhan, baru berkat Tuhan turun atas hidup kita. Nah, jadi anak muda itu yang menyatu dengan Tuhan, dia harus bisa merenungkan firman Tuhan, mengarahkan hatinya kepada Tuhan, pada kehendaknya, bukan kehendak sendiri gitu, Bang. Yang kedua adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, ini menarik, Bang. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan ini bukan sekedar mempercayakan,
tetapi dalam 1 Petrus 5 ayat 7 itu punya makna yang berbeda. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita tuh mempercayakan, seperti kita mempercayakan sesuatu sama seseorang kan. Kita mempercayakan, berarti kita percaya sama dia gitu kan. Ya kan? Dia seorang yang kompeten, yang kita sudah nilai oke gitu kan. Tapi kita nih mempercayakan kehidupan kepada pemilik kehidupan dan kepada pencipta kehidupan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Gitulah. Ini sesuatu yang menarik ya, karena kata percaya ini dalam bahasa Ibrani-nya itu batah, yang berarti memiliki keyakinan penuh, merasa aman. Keyakinan penuh, Bang. Jadi keyakinan penuh tuh gini. Misalkan contohnya, ya saya yakin sama kamu bisa melakukan. Gitu. Saya yakin. Tapi mungkin beberapa orang bilang kalau pada manusia mungkin kita harus kasih space sedikit untuk kita bisa lebih kritis supaya dia bisa kerjanya baik dan dapat dipercaya. Gitu kan. Setelah dia melakukannya, kebanyakan manusia kan gitu. Setelah melakukannya baru dia dapat kepercayaan. Gitu kan. Nah, tapi kali ini kata percaya itu kepada Tuhan itu yakin penuh. Penuh tanpa timbang-timbang. Penuh, yakin, merasa aman di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam Mazmur 91 ayat 15 ya, nanti kita akan melihat firman Tuhan ini luar biasa. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah itu, karena kita yakin penuh, kita jadi nggak usah cemas lagi, nggak usah ragu lagi, nggak usah takut lagi. Dalam segala tantangan hidup yang kita hadapin, dalam segala, mungkin sedang menghadapi problema, menghadapi tekanan. Nah disinilah peran firman Tuhan bisa menguatkan kita, teman-teman. Jadi kita diminta sama Tuhan, diajar sama Tuhan, untuk percaya penuh kepada Tuhan. Gitu. Kita percaya penuh, sepenuhnya kepada Tuhan, karena di dalam Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya tuh di dalam kesesakan, dalam masalah, dalam tantangan, tekanan hebat, entah mungkin dari keluarga, dari pekerjaan, dari usaha, lingkungan, sosial, dan segala macam. Nah, Tuhan bilang, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, ada aku menyertai kamu. Makanya ada satu lagu itu yang ku tidak takut, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Gimana? Saya baru mau ngasih. Karena ini Tuhan kita tuh luar biasa ya. Kita nih manusia biasa, punya Tuhan luar biasa, Tuhannya hidup pula. Gitu loh. Karena dia hidup, dia luar biasa, dan menariknya dia udah punya segala sesuatu, surga bumi dia punya, surga dia punya. Ya kan, dia punya kehidupan ini, dia masih peduli sama kita. Bilang jangan takut, jangan cemas. Betul. Kok aneh ada pribadi yang sehebat itu gitu, Bang. Ya kan, apalagi menariknya dia sertai kita di dalam kesesakan. Iya, betul. Dalam kesesakan. Jadi teman-teman yang Tuhan kasih, kalau teman-teman sedang menghadapi tantangan, teman-teman bisa saja mungkin nangis, bisa nangis. Jangan takut. Nangis nggak apa-apa. Tapi berharap sama Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, saya percaya anak-anak muda itu dicintai Tuhan sedemikian rupa. Boleh pakai. Nah, yang ketiga. Semangat nih. Iya. Yang ketiga. Berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa juga, Bang. Kita ini sebagai orang yang telah dicintai Tuhan, kita juga harus berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Gitu. Berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Nah, ini menariknya nih, dengan segenap hatimu. Mencintai dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Nah, Yesus ini mengajari kita untuk mengasihi Tuhan. Gitu ya. Selain kita diajarkan tentang kasih Tuhan, Tuhan juga mengajarkan ke kita untuk mengasihi dia sepenuh hati. Nah, mengasihi dalam bahasa Ibrani itu artinya ahav. Yang berarti mencintai, Bang, menarik Bang. Mencintai dengan penuh perhatian. Nah, ini menarik. Penuh perhatian. Perhatian tuh artinya gini. Banyak hal di dalam kehidupan kita, kesibukan sana sini. Tapi waktu jamnya dengan Tuhan hilangkan semua. Fokus kita sama Tuhan, fokus on the God, gitu kan. Nah, yang kedua adalah komitmen. Komitmen. Nah, ini menariknya,
komitmen. Jadi mengasihi itu mencintai dengan sepenuh perhatian dan adanya komitmen. Komitmen, ya? Iya, jadi pagi-pagi kita kan mau berangkat kerja, ya kan anak-anak muda yang seumuran kita nih, dewasa muda, atau mungkin oke lah katakanlah dewasa muda dulu ya, berangkat mau kerja nih, ya kan? Pagi-pagi biasanya enaknya langsung mandi segala macam, tapi komitmen doa pagi dulu. Jadi berlutut dulu di kaki Tuhan. Morning prayer. Tuhan, aku butuh Tuhan. Gitu ya. Harus, meskipun pada saat bangun, aduh hujan, kebinnya tidur. Gitu kan. Apalagi kalau weekend. Ya kan? Itu ya. Weekend. Aduh, Ya kan hari Sabtu, waktu weekend. Aduh, enaknya bangun siang kan? Iya. Tapi kita harus melatih tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Itu sebuah komitmen. Melayani Tuhan juga sebuah komitmen. Gitu kan? Apapun tantangannya. Gitu. Jadi, nah, yang menariknya juga mengasihi Tuhan juga dengan cara apa? Hidup benar, hidup kudus. Di saat dunia, ya, di saat dunia mungkin kompromi dengan dosa. Kita waktu ke tempat kerja, gitu ya. Yang lain mungkin melakukan sesuatu yang negatif. Oh, kita enggak. Mungkin kita bisa dikucilkan. Mungkin karena kita berintegritas, mungkin orang lain ada yang nggak suka sama kita, menggoyahkan kita, mau menjatuhkan. Tapi tenang aja, selama ada Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Betul. Tidak ada. Makanya cara kita mengasihi Tuhan juga dengan cara menjaga hidup kita benar, kudus, beribadah setia, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama. Gitu, Bang. Nah, baik, Bang. Itu poin-poinnya. Oke. Pak, udah banyak ya, udah banyak. Nah, saya cuma mau nambahin nih, banyak banget tadi ya, udah jelas. Tapi faktanya, kenapa saya lihat juga banyak anak-anak muda tuh cuma sampai dalam tahap euforia aja gitu loh. Nah, mengikut Tuhan itu kayaknya rame-rame aja gitu ya. Dalam satu kegiatan acara gereja atau apa gitu ya, anak muda. Gitu. Jadi gini, Bang. Jadi tadi kan faktanya kan ada anak muda zaman sekarang gitu ya, Bang, kira-kira ya. Yang ternyata berbeda nih gitu ya. Berbeda di zaman sekarang gitu kan. Nah, mungkin di antara mereka yang tadi seperti ada yang bereforia saja gitu ya. Nah, saya percaya begini, Bang. Memang ini sebuah tantangan kita, tantangan gereja Tuhan juga di zaman modern sekarang gitu kan. Di zaman modern sekarang dengan berbagai platform media. Beda lah ya, Emang ya. Iya. Jadi secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi sedikit banyak anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda terpengaruh dengan yang namanya media sosial, platform-platform besar media sosial gitu kan. Makanya pentingnya kita melekat dengan Tuhan supaya kita menjadikan media sosial itu menjadi berkat buat kita, bukan menjadi kutuk. Tapi, Bang, gini, Bang, tapi nggak semua nggak semuanya anak muda seperti itu. Karena saya melihat hari-hari ini banyak juga anak-anak muda yang militan banget. Yang on fire juga, datang ibadah, datang doa, melayani Tuhan, dan saya bisa melihat mereka dijamah Tuhan gitu, Bang. Ya kan, apalagi kalau kita melihat hari-hari ini ya, anak-anak muda tuh, generasi muda juga banyak yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi memang ya kita nggak pungkirin, Bang, kita nggak pungkirin di sisi lain ada anak muda yang mengalami seperti tadi tuh hanya bereforia saja gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang bisa kita lihat, ya kan? Bisa jadi mungkin kenapa sih yang menyebabkan mereka tuh jauh dari Tuhan, gitu kan? Faktornya itu bisa jadi yang pertama itu terdistrak dengan teknologi, gitu kan? Jadi ternyata banyak dari anak-anak muda itu menghabiskan waktu, bukan hanya anak muda ya, tapi banyak orang semua, gitu sekarang, ya. Jadi anak muda, berjiwa muda, yang masih muda sampai usia tua, menggunakan teknologi itu berlebih. Boleh menggunakan teknologi, gitu kan, boleh, tapi jangan berlebih, gitu kan. Betul. Nah, ini ada satu penelitian, Bang, dari Global Web Index. Jadi menunjukkan rata-rata anak muda itu menghabiskan 3 jam 14 menit per hari. 3 jam 14 menit per hari di media sosial pada tahun 2022. Jadi menariknya gini, Bang, 3 jam itu bukan waktu yang sedikit loh. Panjang itu. Contoh, kita misalkan bekerja sampai jam 3 atau jam 4 atau jam 5. Atau mungkin yang sekolah. Kalau sekolah kan biasanya nggak boleh pegang handphone tuh. Fokus gitu kan. Jam 3, jam 4 pulang dari sekolah, balik ke rumah. Oke lah, katakanlah mereka mandi segala macam, makan jam 4, jam 5 sore. Nah,
Bayangkan kalau seandainya 3 jam mereka menghabiskan hanya buat scroll TikTok atau video saja gitu ya, tanpa ada komitmen untuk berdoa menyembah Tuhan. Itu bisa sampai jam berapa? Jam 8, jam 9. Iya. Setelah itu tidur. Tidur. Dan itu terus-menerus gitu. Nah, kalau saya pribadi ke anak-anak saya batasi. Karena ada software dan program tertentu dari Google, itu bisa membatasi. Jadi udah selesai waktunya, ya udah, nggak boleh main lagi. Dibatasi. Dan juga tidak semua konten bisa dinikmati. Gitu. Kontennya harus dibatasi. Iya, iya. Kontennya harus dibatasi, Nah, itu ya kan? Apalagi kita yang sudah dewasa, kita harus punya kesadaran diri untuk membatasi. Jadi kita tahu, oh ini nggak benar, skip. Gitu. Oh ini bagus, ya kita renungkan apakah ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, skip. Jadi semua keputusan ada di kita, gitu. Nah, ada juga menurut dari laporan dari Barna Group di Amerika Serikat ya Bang, 64% generasi muda generasi muda yang besar di gereja juga banyak meninggalkan gereja juga. Iya, Gitu. iya, Eropa ya. kan? Iya. Ya gitu, Iya. karena banyak influence dari mana-mana gitu. Dan mereka merasa nyaman dan mereka merasa ketagihan, addicted gitu Bang. Canduan ya. Kecanduan. Iya. Nah, yang kedua adalah yang saya lihat faktor orang menjauh dari Tuhan adalah karena krisis identitas dan mencari makna kehidupan. Nah, di media sosial itu kalau kita scroll banyak mungkin hal-hal yang oke lah katakanlah yang menginspirasi, yang kasih pesan yang bagus gitu kan. Katakanlah itu sebuah filosofi atau pandangan hidup. Iya. Ya katakanlah hal itu baik gitu kan, positif. Tapi pada dasarnya belum tentu berdasar dari firman Tuhan. Gitu kan? Nah, itu yang harus kita ketahui dulu. Nah, namun oleh karena itu Bang, jadi banyak yang beralih nih. Banyak beralih yang dari agama, yang percaya dengan keyakinan kepada katakanlah kekristenan gitu ya, yang berdasarkan firman Tuhan menuju kepada filosofi modern. Motivasi-motivasi modern gitu ya. Nah, ini kita lihat filosofi dan trennya itu belum tentu sejalan dengan firman Tuhan gitu. Nah, tapi ini di luar. Di Indonesia saya percaya beda. Ya betul ya Bang ya? Iya. Kita sepakat ya Bang ya? Iya. Di Indonesia Iya, beda. beda. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beda. Ini di luar. Tapi Ini di luar. Karena filosofi dan kehidupan ini kan mengandung banyak hal. Iya. Logika manusia, mungkin prinsip sekularitas, sains, dan mungkin macam-macam gitu ya. Aktualnya tidak dasarnya dari firman Tuhan. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Nah, Bang Raja, jadi menurut survei dari PEW atau Pew Research Center menunjukkan bahwa di Amerika Serikat 36% milenial dan 44% generasi Z itu tidak memiliki afiliasi agama atau mengidentifikasikan diri sebagai tidak beragama. Wah, ini sangat buat saya memilukan gitu ya. Yang tadinya mungkin dari negara yang penuh dengan gerakan Tuhan di situ mengalami hal itu. Ya kita doakan negara tersebut bangkit lagi, maju lagi. Nah, saya percaya Indonesia juga harus tambah cinta Tuhan juga. Jadi dampak terus. Nah, ada lagi nih Bang. Berdasarkan survei dari British Social Attitude Survey BSA pada 2021, 53% orang dewasa muda di Inggris mengatakan mereka tidak memiliki agama, dan itu jumlah yang sangat besar. Ya. Itu jumlah yang sangat besar. Makanya di Indonesia jangan terjadi. Jangan ya. Jangan terjadi. Iya, jangan ya. Makanya kita hamba-hamba Tuhan harus bergandengan tangan, unity, sehati, sepakat. PR kita tuh masih banyak. Benar banget sih itu. Ya kan? PR kita masih banyak nih. Ya, wah, kalau saya misalkan mikirin hal seperti ini ya, saya jadi tersentuh juga ya, karena masih banyak jiwa-jiwa muda tuh yang ada yang tergelepak dengan dosa, terikat gitu ya. Mereka nggak tahu gitu cara melepasnya bagaimana. Gitu ya. Iya. Itu main games. Nanti kita bahas hal seperti itu ya, Bang. Nah, lalu mereka mengalami tekanan sosial dan budaya, Bang. Faktor-faktor yang menjauh dari Tuhan, ya kan? Menjauh dari Tuhan itu karena tekanan sosial budaya. Kalau kita lihat kan di media sosial itu, kalau kita lihat banyak mereka gitu ya, seakan-akan memamerkan show off tentang sesuatu yang berkaitan dengan popularitas. Udah gitu dengan hedonisme, mempromosikan gaya hidup yang tidak sehat, kaya cepet gitu kan. Akhirnya ini bisa jadi pengaruh. Apalagi kalau seandainya seorang influencer yang punya banyak followernya itu bisa
mempengaruhi Iya, betul. mereka jadi kepingin gimana nih caranya supaya bisa seperti dia, cepat terkenal, cepat ini, akhirnya bisa jadi salah jalan gitu Bang. Iya, iya. Gitu. Ini bahaya. Artinya kehidupannya seperti itu, anak-anak muda tuh harus mengerti jangan sampai terjadi dalam kehidupannya dia gitu. Nah, karena apa? Ini tekanan yang terjadi, Bang, secara tidak langsung. Tekanan popularitas, kekayaan gitu ya. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Common Sense Media, 95% anak-anak muda di usia 13 sampai 17 tahun memiliki akses ke smartphone dan 45% dari mereka mengatakan bahwa mereka online tuh hampir terus-menerus. Online hampir terus-menerus. Jadi bayangkan tuh ya, kalau kita seandainya misalkan ketemu dengan sahabat-sahabat rohani, ketemu, kita ngobrolnya hal rohani, itu kan jadi dampak. Minimal seminggu sekali gitu kan kita ibadah, Betul, atau mungkin ikut ke Iya. dewasa muda, youth atau komunitas lainnya gitu ya, anak-anak muda. Ya itu berbeda kan, konten di dalamnya berbeda. Nah ini bayangkan mereka itu terus-menerus. Jadi apa yang mereka makan itu Bang, waduh, kita nggak tahu. Bisa jadi itu mengandung pornografi, Iya, atau betul, berbau pornografi, Iya. atau mengandung kekerasan, atau pengajaran yang tidak sehat, gitu kan? Iya. Nah, yang keempat, yang membuat orang bisa menjauh dari Tuhan itu saya lihat minimnya pembinaan spiritual, gitu ya. Nah, tapi saya percaya gereja-gereja di Indonesia udah semakin luar biasa. Pembinaannya juga semakin luar biasa dan harus kuat ya. Sahabat-sahabat leader, teman-teman leader, anak-anak muda kalian, semuanya harus diayomi dengan kasih Tuhan, dicintai Tuhan, diterima sama kalian. Ya, jadi anak-anak muda yang dengerin ini juga, gitu ya, percayalah bahwa gereja Tuhan hari-hari ini sedang dibangkitkan. Ya, saya percaya pembinaan akan semakin kuat, ya kan? Pembinaan ke anak-anak muda, pembinaan ke orang dewasa, gitu kan? Ya, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, itu penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Ya, untuk kehidupan apa? Untuk kehidupan anak-anak muda. Nah, lalu berikutnya yang saya melihat yang kelima yang membuat orang bisa jauh dari Tuhan adalah kebutuhan mendalam akan koneksi sosial gitu. Jadi ternyata di era digital sekarang seakan-akan itu kita punya banyak teman. Nah, saya mau nanya ke Abang. Ya, kali ini saya jadi hostnya. Gantian jahnya dia. Oke. Abang di grup Facebook, di Instagram total ada berapa follower? Mungkin sekitar 5.000-an kali ya. 5.000 ya. Saya juga Bang, kurang lebih segitu. Ya, kalau dibandingkan influencer lain mah kecil lah ya. Kecil. Cuma maksud saya begini. Abang kenal mereka semua nggak? Enggak. Nah, mereka kenal Abang semua. Kenal hidup Abang. Paling cuma sekilas aja lihat-lihat. Dan itu juga belum tentu 5.000 itu kenal Abang baik. Iya, belum. Yang ngucapin happy birthday berapa orang? Dikit. Paling saya kan, di dekat keluarga UFC kan. Iya. Nah, itu dia. Itu yang terjadi kan, ya. Jadi pada dasarnya manusia kan makhluk sosial, kepingin punya teman, sahabat karib, teman yang diajak ngobrol. Tapi kalau terikat dengan gadget, teknologi, ya kayak gitu. Temannya terasa banyak, tetapi yang cinta sama kita sedikit. Atau kita juga mencintai orang jumlahnya sedikit. Nah ini dia yang kata sosiolog Sherry Turkle menyebutkan fenomena ini tuh sebagai kesepian bersama. Kesepian bersama ini, jadi kita ini banyak teman seakan-akan, tapi ternyata banyak anak-anak muda yang mengalami kesepian juga, kesepian, kesendirian. Jadi sama seperti yang kisah Daud Bang, ketika dia di atas sendirian, dia melihat sesuatu kan. Nggak tahu saya apa sih itu. 18. Oh iya. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Dosa masuk. Oke. Ya kan? Dosa masuk. Nah, dosa masuk itu bisa mempengaruhi mentalitas dia, kehidupan rohani dia. Nah, ini loh. Ini yang maksudnya, ini kenyataannya. Dan juga akhirnya terpengaruh dengan hal-hal yang berbau dosa. Dan akhirnya ya hubungan yang seperti itu hanya hubungan-hubungan dangkal doang. Betul. Jadi tidak mengenal secara dalam, tidak ada kepedulian. Gitu. Nah itu yang membuat orang tuh jatuh di dalam dosa, gitu kan, jauh dari Tuhan. Gitu. Nah kalau seandainya dia masuk dalam komunitas itu, komunitas rohani, dia dibangunkan, itu akan berbeda. Nah oleh karena itu ya kita harus sama-sama gereja Tuhan sekali lagi harus semangat juga nih, mengikuti panggilan yang Tuhan kasih kepada kita, gitu kan. Ya, mereka butuh Tuhan pada dasarnya, gitu. Nah, yang keenam yang saya lihat itu adalah, nah ini penting, pengaruh lingkungan dan kondisi
keluarga anak-anak muda. Wah, lingkungannya Itu ya. totally sangat berpengaruh, Bang. Sangat berpengaruh. Jadi kita kan pernah dengar ya, Bang, ya, satu ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, apa teman-teman? Merusak kebiasaan yang Baik. baik. Nah, jadi pergaulan itu, Bang, luas. Bisa pergaulan ketemu dengan teman secara langsung. Nah, ada yang umur-umur kayak kita nih, Bang, bertambah katanya ya, Bang, ya. Iya, iya. Orang-orang yang nambah usianya, temannya tambah dikit. Iya, betul. Benar. Ya. Ya kan? Begitu, apalagi kalau udah masuk usia senja, Iya. temannya tambah dikit. Tambah dikit lagi. Tapi pergaulan yang buruk merusak Merusak. kebiasaan yang baik. Baik. Di sini tuh nggak ada, firman Tuhan tuh nggak ada menuliskan gini, berteman yang buruk. Tapi pergaulan yang buruk. pergaulan itu kan kita ada komunikasi, Iya, ada iya, interaksi, ada sesuatu yang terserap di pikiran kita. Iya. Nah, termasuk media sosial. Itu juga secara nggak langsung memberi impact kan, gitu. Pernah nggak misalkan ada satu, katakanlah influence atau artis gitu ya, kita sering lihat orang itu sekali waktu bertemu, orang itu kan nggak kenal kita. Iya. Tapi tiba-tiba kita excitement kan gitu. Mungkin dari sisi rohani aja gitu ya. Ada misalkan penyanyi rohani yang terkenal, kita sering lihat kontennya atau pengkhotbah gitu ya. Kita sering banget lihat hal itu terekam di pikiran kita kan. Waktu kita ketemu beliau mungkin di konferensi atau di konser, beliau nggak kenal kita. Iya, betul. Gitu. There is no connection. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa memperlakukan beliau seperti seakan-akan teman kita. Iya. Nah, jadi pergaulan itu juga bisa kita ini terhubung dengan sesuatu gitu, Bang, yang setiap hari gitu. Makanya pentingnya kita menjaga apa yang kita nikmati, makanan, minuman. Nggak semua makanan kita harus makan. Iya. Gitu, Bang. Itu pergaulan, Bang. Jadi pergaulan. Nah, yang kedua adalah pergaulan teman-teman sekitar. Gitu kan? Iya. Itu punya powerful juga yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Banyak orang jatuh, pergaulan bebas, seks bebas, ya, itu secara tidak langsung, entah mungkin di tempat kuliah, tempat kerja, tetap ada pengaruhnya. Nah, makanya kita harus standing untuk mereka. Kita harus berdiri untuk mereka, mendoakan mereka, dan kita ngajak masuk kepada komunitas yang sehat, yang ada di gereja, gitu kan. Nah, lalu yang kedua adalah keluarga. Nah, ini, Bang, ini penting banget, seriusly penting. Ini keluarga ya. Nggak dipungkirin, itu kalau keluarga kuat, keluarga teguh, harmonis, itu berpengaruh kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa bertumbuh mengenal Tuhan, itu dimulai dari keluarga. Iya. Setuju gak, Bang? Iya, setuju banget. Ya, jadi makanya kalau teman-teman sudah berkeluarga, jagalah keluarga kalian dengan baik. Ya, kerjaan boleh banyak. Ya, saya percaya untuk anak Tuhan ya, dengar baik-baik. Untuk anak Tuhan, Tuhan pasti berkati pekerjaannya, usahanya. Iya. Ya kan? Jangan takut. Jangan takut. Tapi dengan catatan, jangan lupa, jangan tinggalkan keluargamu. Iya. Gitu. Karena ada anak-anak generasi berikutnya yang butuh kasih, butuh dipeluk, dicintai. Keharmonisan itu adalah kekuatan bagi anak-anak muda. Ini sebelum lupa nih, jadi ingat nih. Nah, sebelum lupa mengenai tadi kamu bilang krisis ya keluarga kan, ya kan anak. Memang benar juga ya. Banyak orang-orang tua yang melayani Tuhan luar biasa 24 jam di gereja, tapi anak-anaknya nggak diinin, akhirnya bisa. Nah, itulah. Karena gini, Bang, pada dasarnya itu bukan profesinya, Bang. Bukan profesinya, bukan bentuk pelayanannya, bukan bentuk pekerjaannya, tetapi sikap orang tua. Jadi sikap orang tua, keputusan dari orang tua yang menaruh prioritas keluarga lebih penting. Gitu. Iya, harusnya kan? Iya. Ya kayak kamu lah, masa kamu melayani terus kan? Pasti kan kamu akan kontrol anak. Oh iya, gitu. Jadi gitu kan, saya lihat sore kita ketemu, ngobrol, makan bareng, bercanda. Itu kan sesuatu yang kelihatan biasa, tetapi buat anak-anak luar biasa. Iya. Nah, contohnya misalkan kami ya, karena kami dari background keluarga hamba Tuhan. Betul. Kalau liburannya pelayanan. Jadi Papa misalkan dapat undangan untuk melayani. Iya, melayani. Ya kita sambil liburan sambil pelayanan ya. Iya. Artinya ada quality time juga ya? Iya, quality time sambil kerja juga. Iya. Kerja di dalam Tuhan. Iya. Bukan berarti harus meninggalkan. Tapi itu so much fun gitu. Betul, tiap kali memang, saya teringat waktu sebelum nikah ya. Kalau liburan gitu sama papa mama Desember ya. Ada misalkan ke kota mana itu ada kita melayani sama-sama, literally sama-sama. Iya. Kan kalau
Kalau minggu-minggu biasanya palingan ya papa entah khotbah di mana, Iya. saya pelayanan di Iya. mana, di musik kan, Mbak. Iya, Abang betul, tahu itu betul. kan. Nah, apalagi sekarang papa preacher, saya Iya. juga ikut jadi preacher juga. Iya, Gitu kan. betul, Gak mungkin dua preacher jadi satu Iya. ibadah. Ya kan? Iya, iya. Ya, tapi itu udah sebuah komitmen. Kami juga, saya dengan papa dan mama itu ada komitmen juga. Oke, oke, Ketemu harus nengok papa dan Oh. mama, makan bareng, Iya, iya. gitu kan. Termasuk ke anak-anak saya. Dan ya saya juga masih belajar, Iya. teman-teman. Ya kita belajar sama-sama bahwa generasi muda tuh butuh kasih sayang, Iya. butuh perhatian dan Karena banyak kepedulian kita. Gitu. keluarga-keluarga hamba Tuhan, maaf nih ya, Ya. itu anaknya malah justru ngawur ya. Nah, kalau saya lihat, makanya kamu luar biasa Ya, nih. Tuhan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oke, iya, iya. Buat penonton sekalian, tidak terjadi. Pasti keluarganya bahagia, harmonis, Iya. diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Iya, artinya ya itu ya tadi ya, anak muda itu ya dalam keadaan krisis harus diperhatikan gitu ya. Ya, betul. Sudah. Oke, FC Family, kita break sebentar nih, biar agak sedikit relax dulu. Ya. Kita kembali. Ya, di FC Family kembali lagi bersama saya Raja dan Mike. Yes. Mike, jadi memang tadi kamu jelasin jelas banget tuh saya pengen dengerin bahwa memang sosmed ya mempengaruhi kan. Terus juga tadi kamu bilang bahwa di dalam rumah tangga itu juga bisa mempengaruhi krisis ya anak muda ya. Jadi memang artinya semua itu memang harus concern ya, khususnya yang tadi orang tua ya. Begitu kira-kira Mike ya. Betul. Jadi itu sangat penting. Jadi keluarga dan teman-teman. Terutama keluarga dulu. Keluarga, ya. Keluarga berpengaruh, Bang. Karena kita lahir di keluarga, nanti tutup mata di keluarga. Oke. Jadi Iya. dan orangnya sama. Bahkan kalau sepupu-sepupu juga kan sama. Sama. Kita besar sama-sama Iya, kan. iya. Gitu. Makanya kita harus mencintai keluarga kita dengan sepenuh hati lah. Supaya mereka tuh nggak jauh dari Tuhan, gitu kan. Karena itu punya power, Bang. Keluarga itu punya power. Punya power waktu kita sakit, waktu kita senang, ya, keluarga. Family. Nah, sepowerful itu, Bang. Nah, gereja dan komunitas itu harus beradaptasi juga dengan hal-hal tersebut, gitu ya. Mungkin bisa membuat sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, agar anak-anak muda itu semakin dimenangkan bagi Tuhan. Jadi lebih jelasnya bagaimana Mike ya, supaya artinya sikap orang tua yang harus menghadapi anaknya nih, apalagi karakternya udah krisis ini, yang udah krisis duluan. Nah, itu gimana tuh yang udah misalnya ya jauh tadi ya dari itu. Nah, itu gimana tuh sikap orang tua? Family first. Iya, tapi artinya seperti apa? Ada seorang hamba Tuhan. Gimana? Ada seorang hamba Tuhan yang pernah waktu berkhotbah beliau cerita kan hampir kehilangan anaknya gitu ya. Dalam pengertian kehilangan anaknya itu bukan kehilangan secara mati fisik, atau gimana bukan, tetapi karena anaknya bandel dan segala macam. Nah, itu ya. Orang tuanya bilang gini, lebih baik papa melepaskan jubah kependetaan Nah, itu ya benar. untuk menyelamatkan kamu. Nah, makanya family first. Buat saya, buat kita pekerjaan, kerja, pelayanan itu penting. Tapi generasi muda berikutnya itu nggak kalah penting. Nggak kalah penting. Penting juga untuk anak-anak muda yang kita gembalakan, itu juga penting. Jadi makanya banyak anak-anak muda yang saya gembalakan juga. Ya, kalau mereka sakit, kita perhatikan, kita doakan, kita kunjungi, gitu ya. Karena mereka kan ada yang dari berbagai kota nih, Bang. Ada yang dari Medan, jauh, dari mana datang kan. Mereka kerja di sini. Bahkan sekali waktu mereka sakit, tim kita yang ikut support, gitu kan. Yuk datang, ayo, keluarganya masih jauh. Itu ada yang di Jakarta, keluarganya yang paling dekat, tapi yang paling jauh lagi ada yang di Medan. Nah, mereka siapa yang peduliin? Ya, kita adalah keluarga rohaninya kan, gitu ya. Itu tujuan pengembalaan supaya domba-domba itu nggak tersesat, domba itu dipelihara dan diayomi, gitu, disusui, gitu kan. Kalau bulunya udah terlalu lebat ya digunting, dirapikan kembali, dibersihkan. Kalau sakit diobati, dibalut. Itu tujuan pengembalaan. Nah, apalagi keluarga inti kita, gitu loh. Jangan sampai kita kehilangan mereka karena kita nggak peduli sama mereka, gitu Bang. Ya, jadi artinya ya saya ngalamin juga sih ya. Memang mungkin yang saya banyak karena UFC juga ya kali ya. Jadi saya banyak anak-anak kan, kayak kamu gitu kan. Memang mau nggak mau jadi ya memang harus jadi ngerangkul ya gitu ya. Kan gitu ya kira-kira. Intinya poinnya kan gitu ya, jadi ngerangkul ya. Meskipun kita terbatas. Iya, terbatas. Tapi di sisi lain juga mereka harus tahu mereka punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita kan terbatas, keuangan mungkin terbatas, waktu juga terbatas, karena kan kita juga mengembali keluarga kita juga, ya kan? Benar. Nah,
Tapi kita juga bisa membentuk tim untuk merangkul mereka, Oh. saling memperhatikan lah satu dengan yang lain. Mhm. Itu yang saya pelajari terus-menerus, Bang, gitu. Ada tambahan lagi sebelum penutup nih? Nah, Nah, oke. Ya. Jadi saya percaya generasi muda itu harus bangkit. Hmm. Generasi muda itu harus menjadi terang dan terus menjadi pemenang. Nah, untuk menjadi pemenang butuh sekali Tuhan. Oke, butuh break dulu. berkat. Break dulu ya. Hmm. Nah, ini karena penutup nih. Nah, kayaknya kamu udah mau arah penutup nih. Oh Jadi, iya. Ini break dulu. ya, Soalnya jadi ada poin yang loncat sebenarnya, Bang. iya betul. Tapi kayaknya udah Cukup ya, Bang? cukup banyak tuh, mantep tuh. Oh, ya udah. Saya juga udah punya jawaban-jawaban ya. Jadi Ya, kira-kira. berani Nah, jadi ngomong. sekarang gini, penutupnya Mm-mm. simpulan dan saran kamu ya untuk anak muda nih, anak muda. Ini Jadi masih kamu tag? rangkum. Oh, Hah? ini Penutup belum, nih. belum di tag ya? Belum. Oke. Ya, Mbak, penutup. mau nanya apa? Kesimpulan dan saran untuk anak muda Hmm. supaya melekatlah kepada Tuhan dan jangan sampai menyesal. Nah, ini yang jangan sampai menyesal ini, Mike. Nah, itu gimana tuh? Oh, ya. Jadi tadi ya yang mengenai keluarga tadi itu penting banget ya. Penting, sangat bagaimana seorang orang tua ya menghadapi anaknya, apalagi yang sudah krisis harus dirangkul gitu ya. Ya. Dan bagi kita nih, bagi saya misalnya, bagaimana sih menghadapi anak muda yang tadi yang udah rada-rada error tadi itu? Ya, jadi ini tuh kita harus tahu bahwa kalau kita pemimpin di dalam Tuhan, Oke. kalau kita gembala gitu ya, gembala yang Tuhan percayakan domba-dombanya Tuhan. Ya. Ya, saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak suka kalau diterima. Jadi setiap orang sangat suka kalau diterima, gitu kira-kira. Betul. Nah, jadi kalau seandainya kita Tuhan percayakan, ya kita harus belajar menerima anak-anak muda apa adanya. Gitu. Ini anak muda di dalam Tuhan. Jadi ataupun anak muda yang baru mau mengenal Tuhan. Iya. Nah, jadi ya kita harus belajar menerima mereka. Mungkin ada yang bertindik, itu bertato, bau gitu ya misalkan. Itu salah satu fungsi dari tugas gereja, gitu kan. Kita harus merangkul mereka no matter what, apapun itu gitu. Background mereka seperti apa. Karena Tuhan juga seperti itu kan. Tuhan tidak melihat apa kekurangan kita, dosa kita. Tuhan mengampuni, mencintai kita apa adanya. Nah, saya percaya anak-anak muda itu harus seperti itu. Ya, dirangkul, dicintai, diterima apa adanya, dididik terakhir, dididik gitu kan, dikasih tahu, diarahkan. Jadi benar-benar mereka bisa merasakan karakter Kristus itu dimulai dari mana? Dari pemimpinnya. Yes. Dimulai dari kita, gitu kan? Dimulai dari kita. Dan yang kedua, mereka melihat nih kondisi rumah tangga kita, bagaimana kita mentreatment kita mengayomi anak-anak kandung kita, gitu kan? Karena mereka melihat. Bayangkan kalau seandainya kita sabar sama mereka, ya kan? Tapi di rumah anak istri dipukulin, gitu kan? Mengalami KDRT. Akhirnya jadi sesuatu yang nggak sehat, gitu ya, Bang. Jadi saya percaya itu tugas gereja mengayomi, mengasihi, menerima apapun kondisi mereka. Karena mereka datang bisa jadi ada luka sini, luka sana. Nah, tugas gereja kita harus kita merangkul mereka. Arti merangkul itu artinya mendoakan, menguatkan, memberikan pesan yang membangun gitu kan. Mereka datang tidak dihakimi gitu kan. Mereka punya luka nih. Mereka kepingin dibalut gitu. Mereka kepingin dibalut, didengeri gitu kan. Nah, itu berapa kali yang Tuhan kasih pengalaman sama saya gitu ya. Karena penting hal itu. Karena ketika kita bisa melakukan seperti itu ke mereka, sama seperti kita juga dulu kan kalau ketemu dengan kakak rohani yang sayang sama kita, mengerti tanpa menghakimi, itu kan kayaknya gimana gitu ya. Ada orang yang ibaratnya seperti wakilnya Tuhan gitu, gembala kita gitu. Nah, itu penting, Bang. Ya, anak muda dimanapun berada. Jadi jelas sekali ya bahwa tadi Pastor Mike sudah berkata sebagai gembala di HLC GB Lipo bahwa harus menerima katanya, merangkul teman-teman, adik-adik yang bagaimanapun, dimanapun. Juga para leader-leader mungkin dimanapun berada juga mau berusaha menerima adik-adik teman-teman gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya nih, udah dirangkul, diterima, dikasih firman segala macam, masih ngeyel juga nih, nggak mau melekat. Nah jadi artinya jangan sampai nanti menyesal, kira-kira gitu. Jadi kesimpulan mungkin
penutup dan kesimpulan sekalian, Pastor. Jadi kita gitu. semua, teman-teman yang Tuhan kasih, kita semua ini sebenarnya pada dasarnya sedang bertanding. Oh, Ya kan? Dari mulai sampai nanti kita menerima mahkota kehidupan. betul. Ya. Termasuk para pemimpinnya juga, termasuk saya juga. Iya. Ya kan? Apa yang saya perkatakan harus saya lakukan, itulah integritas. Betul. Ya kan? Iya. Saya harus hidup benar. Selain saya memperkatakan ajak mereka untuk Iya. hidup benar, ya saya harus hidup benar, Betul. hidup kudus. Dan istri saya melihat hal itu, Betul. merasakan, anak-anak saya merasakannya juga, Iya. gitu kan? Nah, kita semua sedang bertanding. Iya. Oleh karena itu, semua kita, anak-anak mudanya juga, harus punya kesadaran mengerti. Kesadarannya. Ya, manusia ada batasnya, ya kan? Betul kan? Iya. Kita kan ketemu dengan pesta, dapat firman Tuhan itu kan nggak setiap hari. Iya, betul. Makanya kita harus sadar nih, oh iya, kalau kita sudah dipulihkan, sudah dibangun, jangan kembali ke dosa yang lama. Jangan menyesal Gitu ya. kan? Ambil keputusan, Iya. ambil keputusan. Oh, oke. Ini Serius ya? keputusan yang Oke. bulat. Serius ya? artinya? Yes, Iya. betul. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai minggu ini kita waktu ada altar call kita ke depan, Oh. di jamaah Tuhan nangis, guling-guling, guling-guling. Ya itu bagus. Dia di jamaah. Nah, minggu depannya lagi datang lagi ngalamin hal yang sama, Iya. gitu kan? Guling terus ya? Iya, ngalamin. Nah, ada beberapa kali saya lihat ada anak muda yang mengalami hal itu. Oh. Kok mengalami kayak gitu terus, ketemu lagi nanti di jamaah Tuhan kayak gitu terus. Nah, berarti harus ada yang diperbaiki. Nah, tugas gembala ya kita harus bertanya. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, kalau kami, kalau ketemu dengan anak-anak muda, kalau perempuan, saya ajak istri saya, ada apa? Iya. Apa yang bisa saya bantu? Hmm. Gini. Langsung ke akarnya, Iya. gitu kan? Nah, itu penting. Kalau seandainya saya tidak bisa memberikan jawaban, saya bisa ajak mereka ke pemimpin kita yang lebih tinggi. Iya. Gembala Rayon, Gembala Rayon, iya, atau betul. Gembala Cabang, Iya, kalau iya. teman-teman ada di cabang Iya, iya. pelayanan, gereja Tuhan, gitu kan? Nah, sampai ke akar-akarnya. Sehingga itu bisa mengubahkan juga, gitu kan. Jadi hadirat Tuhan itu menyembuhkan, mengubahkan. Nah, kita membantu mereka mungkin mengasih jalan keluar yang mungkin mereka tidak terfikirkan, Iya, gitu iya, Bang. iya. Padahal sederhana. Sama kayak gini Bang, petarung orang yang main tinju, gitu kan. Kadang-kadang waktu kita main, atau yang main bola nih, yang main bola. Nah, biasanya kan kalau penonton kan, oh harusnya ke sini, harusnya ke situ, Iya. gitu kan. Padahal susah tuh. Pengamat ya? Tapi minimal kita yang mengamati kan, oh ada celah tuh, oh ini bisa ke sini tuh, ya kan? Iya. Nah, bisa jadi pemimpin rohani di atas kita juga seperti itu. Ya. Ada pandangan rohani, ada kebijaksanaan yang bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. Tapi di sisi lain, anak muda, kalian semua harus sadar kalian dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Harus sadar kita ini bertanding bersama-sama. Jadi harus memilih pilihan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Gitu. Say no to the sin. Yes. Say yes to the God. Oke. Supaya apa? Supaya dikala nanti di akhir kehidupan semua kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Karena kita nggak bisa. Kita waktu ketemu Tuhan kita nggak bisa. Mana ya Bang Raja ya? Duh, kalau ada Bang Raja mungkin bisa dapat privilege gitu. Bang Raja, Amin. Tuhan, sama Tuhan gitu. Oh nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Nggak bisa. Atau nunggu misalkan katakan Gembala Rayo atau Pak Niko, Pak Wi. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita semua masing-masing sendiri-sendiri nih. Sekarang lah berarti ya? Sekarang, saatnya. Bangkit anak-anak muda. Nggak bisa kompromi lagi. Kita stop kompromi dengan dosa. Stop. Gitu. Percayalah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tepat, Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Dia punya tujuan untuk menyelamatkan kita, supaya kita diselamatkan. Langsung ambil keputusan, saya mau ikut Yesus, mengiring Yesus. Sekali Yesus, tetapi Yesus selama-lamanya Yesus. Amin. Tinggalkan semuanya, masa depanmu penuh dengan pilihan luar biasa. Tuhan, dicintai Tuhan. Kata firman Tuhan begini, bahwa masa depan yang penuh pengharapan. Ya, itu tuh ya masa depan ya. Saya percaya anak-anak muda nih, yang GFC semuanya, anak muda GFC, anak muda dewasa muda HLC, termasuk anak muda yang dimanapun berada, ya hidup kalian pasti gilang gemilang. Gitu Tuhan. Ayo bangkit. Amin. Jadi pemenang. Jadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you. Yes. Thank you Mike. Dahsyat banget ini. Luar biasa Mike. Tuhan Yesus luar biasa. Terus ini ya dipakai Tuhan luar biasa. Terus membawa anak-anak. Terus diberi kekuatan sabar ya Mike. Iya. Betul. Ada yang menarik sebenarnya. Oke, masih nih kayaknya.
Sebenarnya ada yang menarik firman Tuhan. 5 detik ya. Oh, Oke, apa Mike? nah, yang terakhir ya. Iya. Tadi soalnya abang ngomong tentang sabar. Oke. Nah, Ya. ini yang menarik tuh, ada firman Tuhan di Matius itu, Tuhan bilang ini, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Lemah lembut. Ya. Nah, itu menarik. Jadi saya temukan arti kata lemah lembut ini Oke. cenderungnya kepada sabar. Oke. Itu ada bahasa aslinya Iya, itu. iya. Nah, ternyata Tuhan kita Tuhan yang sabar. Bang. Betul. Iyalah jelas itu. Mau dibahas nggak? Oke, Mike. Terus lagi. Terima kasih. Ayo, terus. Iya, sama-sama. Yes. Dahsyat luar biasa. Tuhan pakai abangku Amin. yang luar biasa. Bangkit, Yes. jadi pemenang. Jadi Oke, pemenang baik. dimanapun kamu berada, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Yes. Amin. Amin. Yes, Haleluya. Demi. Thank you ya. Tadi udah bicara tentang anak muda yang berkat Kristus. Kiranya apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Mike semangat ya Yes. kan. Nah, jangan berbalik lagi. Ini waktunya. Yes. Sampai jumpa di episode akan datang dengan narasumber dengan materi yang lebih luar biasa lagi. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Shalom.